Puji Tuhan, ya saya tak lupa menyampaikan selamat Paskah, saudara ya. Dan Paskah ini kembali akan menolong kita mengingat kembali akan kemenangan Tuhan Yesus ya yang telah bangkit dari kematian. Dan pagi hari ini saudara kita akan belajar dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 dengan tema Paskah, bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya, perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat karena sangat luar biasa firman Tuhan ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Paskah membawa kemenangan yang mengalahkan dunia. Saudara, Kristus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Jadi sumber kemenangan dalam kehidupan kita, saudara, dalam dunia ini tidak lain, tidak bukan hanya pada satu sumber saja, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, kenapa saudara? Sumber kemenangan kita terletak pada pribadi Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah menang terhadap apa saudara? Terhadap segala musuh-musuhnya. Dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah apa saudara? Kuasa maut. Dan kuasa maut inilah kuasa yang paling menakutkan. Dan itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya yang kita peringati dan rayakan pada hari Minggu ini saudara. Walaupun sebetulnya hari Minggu itu hari merayakan kemenangan Kristus. Ya. Oleh karena itu saudara, kalau kita ingin menang, maka sumber kemenangan itu yang harus kita sasar, yaitu pribadi Yesus Kristus. Ya, tidak ada pribadi yang lain. Sehebat apapun, sebesar apapun di dunia ini, kalau ada menyatakan dirinya dia bisa membawa kemenangan saudara, tapi tidak akan pernah ada satu pribadi yang terus-menerus membawa kemenangan demi kemenangan. Saudara, kita pernah punya seorang legenda bulu tangkis All England. Siapa namanya? Ya? Rudi ya. Bukan Rudi di belakang itu saudara ya. Ya, Rudi Hartono. Berapa kali saudara? Masih ada yang ingat? 8 kali. Wah, luar biasa. Ini enggak ada dalam sejarah saudara. Kecuali hanya Rudi Hartono. Tapi walaupun saudara 8 kali, tapi akhirnya juga kalah juga saudara. Petinju siapa saudara? Yang sangat legenda. Muhammad Ali dan Mike Tyson. Tapi saya lebih enggak puas kalau Mike Tyson yang main saudara. Kalau Muhammad Ali itu ada gayanya saudara ya. Kalau Mike Tyson itu langsung tubruk, roboh saudara. Ya enggak jarang gitu saudara. Sampai akhir itu jarang saudara. Ya kecuali melawan siapa itu yang botak itu saudara. Holyfield ya. Itu baru
Cukup seru saudara ya. Cukup seru sampai akhirnya Mike Tyson juga akhirnya di KO juga saudara. Jadi dalam dunia ini saudara, bagaimanapun hebatnya, pasti dia satu saat pasti akan kalah. Tapi Yesus Kristus, dia telah memenangkan saudara semua pertandingan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, kita harus fokus hanya kepada Kristus Yesus sebagai sumber kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan saudara? Karena kemenangan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Dalam ayat-ayat tadi saudara ada 3 hal. Saudara, yang pertama yaitu mengasihi Kristus. Saudara, firman Tuhan katakan dalam ayat 1, ya dikatakan di sana. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari padanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudara, kita ini sudah dikatakan tadi yang percaya, setiap orang yang percaya dikatakan adalah orang yang lahir dari Allah. Ya, artinya apa saudara di sini? Bahwa tidak ada satupun upaya kekuatan manusia yang bisa saudara melahirkan kembali dari dirinya. Ini bisa tentang kelahiran baru, ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru, kelahiran yang baru itu hanya datang dari siapa saudara? Dari Allah. Tidak ada seorang pun pribadi kita orang percaya ini bisa melahirkan kembali, menciptakan ciptaan yang baru dari diri kita sendiri. Ciptaan baru, kelahiran baru itu datangnya, lahirnya dari Allah. Jadi sepenuhnya inisiatif pekerjaan dari Allah Bapa kita. Dengan cara apa saudara? Dengan cara mengirimkan anak yang tunggal Yesus Kristus untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Setelah itu bangkit dan kemudian kembali. Ya, saudara. Dan bagi barang siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Kristus, saudara, maka dikatakan dia telah dilahirkan dari Allah. Artinya apa? Sekali lagi, pekerjaan kelahiran baru itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Jadi tidak ada jasa apapun yang berperan di sana sehingga bisa melahirkan kita menjadi ciptaan yang baru. Enggak ada saudara. Termasuk perbuatan baik kita tidak bisa melahirkan baru kita, menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, yang luput dari kuasa dosa itu saudara. Hanya ketika kita dilahirkan dari Allah, yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dijadikan ciptaan yang baru. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima posisi yang baru ini? Yaitu menjadi ciptaan yang baru, yang lahir dari Allah tadi. Yaitu dikatakan kita mengasihi Dia yang melahirkan, yang menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi bukan hanya itu saja saudara, tapi juga mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Yes, dan itu diteguhkan dari ayat yang kedua, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Artinya apa saudara? Di samping kita mengasihi kepada Dia yang melahirkan kita, tapi juga kita harus mengasihi sesama saudara-saudara yang dilahirkan oleh Dia, yaitu siapa? Satu dengan yang lain. Saudara-saudara seiman kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Allah dan juga sesama kita. Itu tandanya orang yang sudah apa saudara? Lahir baru. Ya, lahir baru. Kita harus mengasihi Allah dan sesama kita. Dan saudara, dikatakan ya, itu adalah respon yang terbaik sesudah kita dilahirkan, diciptakan yang baru. Setelah kita diberikan kemenangan,
ketika kita menjadi ciptaan yang baru, yaitu menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Ya, saudara, jadi tidak hanya sekedar kita hanya mengasihi Dia yang melahirkan kita, tapi Tuhan memerintahkan supaya kita juga mengasihi dengan orang-orang yang dilahirkan oleh Dia. Dan kasih kita itu kasih yang bagaimana, saudara? Kasih dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Artinya di sini, saudara, kasih kita itu kasih yang harus sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Ya. Kasih itu harus sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Allah, mengasihi sama kita harus sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Banyak mengasihi tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang tua mengasihi anaknya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya apa, saudara? Orang tua, saudara, terlalu apa? Memanjakan anak. Orang tua terlalu memanjakan anak. Anak tidak pernah namanya didisiplin, ditegur, dinasehati. Saudara, saking mengasihinya, saudara, apa saja yang diminta selalu apa, saudara? Dikabulkan, dituruti. Saudara, ini bukan kasih yang seperti perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Kasih itu ada didikan, ada hajaran. Kalau memang perlu dididik dan dihajar. Tapi saudara, kalau kita mengasihi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, ya dibiarkan saja. Yang penting, saudara, ada di Cirebon pernah, saudara, anaknya itu sampai menjadi anak yang akhirnya, ya saudara, hidupnya rusak, saudara. Karena apa? Orang tua tidak punya kepedulian terhadap anaknya. Ya, jadi anaknya yang penting dikasih uang karena dia kaya, saudara. Kebutuhan mobil, ada mobil, apa semuanya kebutuhan jasmani selalu terpenuhi. Tapi kebutuhan batiniahnya, saudara, tidak pernah terpenuhi. Sehingga suatu hari dia cerita sama saya, suruh ngomong sama saya, Om Pur atau Pak Pur, saya itu enggak butuh uang sebetulnya. Ya, saya butuh perhatian. Saya pengen ngobrol, saudara. Pengen ngobrol, pengen makan bersama, pengen saudara, ya, mempunyai relasi yang intim, yang dekat. Tapi orang tuanya terlalu sibuk, saudara. Ya, terlalu sibuk berbisnis. Sehingga kebutuhan batiniah anaknya enggak punya, saudara. Sehingga dia menjadi anak yang akhirnya ya memberontak sama orang tua, enggak nurut sama orang tua. Bahkan pernah dia marah, aku tidak butuh mobil, aku enggak butuh uang, aku butuh papi. Saudara. Dan akhirnya saudara, enggak tahu sekarang anaknya jadi apa. Setelah itu memang saya enggak pernah berhubungan lagi. Saudara, kasih kita kepada Bapa dan juga pada anak itu harus sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Ya. Demikian juga saudara, kasih kepada sesama kita itu juga harus sesuai dengan sekali lagi perintah Tuhan. Ada orang yang kita dikasih berkat yang luar biasa, berkelimpahan. Ya. Kita memperhatikan sesama kita yang kekurangan. Tapi kasih yang dari Tuhan itu ya memang harus menolong, saudara. Tapi juga jangan sampai saudara, ya, orang yang ditolongi terus, saudara, bisanya hanya apa, saudara? Bisa menerima. Kasih kita itu kasih yang harus bertumbuh, progresif, dinamis, tidak statis. Dari dulu zaman bahlak sampai zaman akhir zaman, ya, mau kiamat begitu, saudara. Ya, hanya bisanya apa? Yang memberi, yang menerima terus. Enggak ada satu apa? Perubahan. Sehingga saudara, ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan.
Di dalam jemaat mula-mula, saudara, itu praktek yang benar. Yang berkelimpahan, dia menjual hartanya untuk membagi kepada orang yang kekurangan. Tapi tidak terus-menerus orang yang kekurangan terus, saudara. Karena apa? Jaga ke, tahu saudara jaga ke, saudara. Ya. Karena apa, sudah apa? Sudah mengharapkan orang itu saja. Jadi hidupnya hanya apa? Menantikan pertolongan orang lain, hanya menantikan uluran tangan orang lain. Kemudian enggak berusaha, enggak berupaya. Seharusnya dulu kekurangan, saudara, berjalan dengan waktu, saudara. Dia tidak hanya menerima, tapi pada akhirnya juga dia harus apa, saudara? Memberi. Ya. Jadi kasih juga harus mendidik. Saudara, seperti jemaat mula-mula saya percaya, saudara, mereka bertumbuh dengan luar biasa. Kenapa? Saya percaya kalau hidup benar dalam Tuhan, pasti saudara, hidupnya pasti berubah. Tidak terus kekurangan terus, saudara. Tidak hanya menerima terus, saudara. Tapi dia juga suatu saat bertumbuh dan berkembang, berbuah, dan akhirnya juga bisa memberi kepada orang lain. Ya. Ini harus kita lakukan hal itu, saudara. Ya, sehingga saudara, pekerjaan Tuhan semakin hari akan semakin apa? Semakin meluas. Jadi tidak hanya ngurus satu orang saja, saudara. Satu orang dia sudah selesai. Kemudian saudara yang berkelimpah nih mengerjakan yang lainnya. Sehingga akhirnya saudara, pekerjaan Tuhan semakin hari semakin apa? Semakin berkembang, semakin meluas. Kemudian yang tadi kekurangan yang menerima, dia juga memberikan kepada orang lain. Akhirnya saudara, wah, pekerjaan Tuhan semakin besar. Ya. Jadi mengasihi Tuhan dengan standar firman Tuhan. Ya, standar firman Tuhan sebagaimana dikatakan tadi, ini tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Artinya itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yaitu menuruti perintahnya. Ayat 2 dan 3 dikatakan di sana, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara. Masih ada kaitannya kasih dengan perintah. Ya. Dikatakan tadi kalau kita mengasihi Dia, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Ya, mentaati perintah-perintahnya, melakukan perintah-perintahnya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan tadi, saudara, ya, ayat yang keempat, saudara, ya, ayat keempat, ayat yang kedua dan ketiga tadi. Bahwa ketaatan kita kepada Allah itu merupakan bukti kalau kita memang mengasihi Dia. Dan ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang ditimbulkan oleh kasih kepada Allah. Jadi kasih dan ketaatan itu saling apa, saudara? Saling menopang, saling melengkapi. Tidak terpisah-pisah. Ya. Jadi kalau kita mengasihi itu bukti ketaatan. Nah, ketaatan yang benar, yang sejati, itu ketaatan yang ditimbulkan, didasari oleh kasih kepada Allah. Sebagaimana kalau kita bandingkan dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan di sana, saudara. Ya. Jadi bagi yang memiliki kasih dalam hatinya, melakukan apapun bagi yang dikasihnya itu tidak berat. Ya, tapi ringan. Sebagaimana dikatakan tadi, perintah-perintahnya itu tidak berat tapi ringan. Ya, bahkan kalau kita bandingkan dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan di sana, saudara, kuk yang kupasang itu ringan. Kuk yang kupasang itu ringan. Nah, kenapa, saudara? Ya, menjadi ringan karena dilakukan didasari dengan apa, saudara? Dengan kasih. Apapun pekerjaan, saudara, kalau kita lakukan didasari dengan kasih, maka itu tidak menjadi beban. Ada pepatah kuno mengatakan kasih itu tidak merasakan beban. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan kasih,
itu tidak akan menjadi beban atau membebani, atau menyusahkan atau menyedihkan. Tapi itu menyenangkan, saudara, dan ringan. Nah, demikian juga kasih kepada Allah itu akan membawa kekuatan dari Allah. Melalui kasihnya dan kekuatannya, semua perintah-perintahnya bukan hanya mudah dan ringan, tetapi menyenangkan dan menyukakan, saudara. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih, sekali lagi itu tidak akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Contoh di Alkitab, saudara, yaitu Yakub. Kalau saudara baca Kejadian 29 ayat 20, dikatakan di sana, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat siapa? Rahel itu. Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Alasannya apa? Karena cintanya kepada Rahel. Saudara, ini luar biasa ya. Dia bekerja 7 tahun. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja. Kenapa, saudara? Karena cintanya, karena kasihnya kepada Rahel. Dan demikian juga, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka ibadah itu bukan menjadi apa, saudara? Beban. Pelayanan itu bukan menjadi beban. Persembahan itu tidak menjadi beban. Saudara, kalau kita mengasihi, semuanya pasti akan begitu mudah untuk kita apa? Lakukan. Jadi kalau kita mau datang ke gereja, saudara, aras-arasen, mikir-mikir, malas, mau memberi persembahan juga mikir-mikir, melayani juga ngedumel, saudara. Kita perlu tanda tanya, apakah betul saudara mengasihi Tuhan? Atau lebih daripada itu, saudara, apakah betul kita sudah menjadi orang yang apa? Dilahirkan baru atau kembali? Untuk datang gereja saja, saudara, perlu didorong-dorong, perlu diundang-undang. Untuk berdoa perlu saudara soraki dari belakang, ayo, ayo, ayo. Saudara, kalau ini yang terjadi, saudara, perlu tanda tanya. Apakah betul kita sudah menjadi ciptaan yang baru? Apakah betul kita mengasihi Tuhan? Kalau enggak, saudara, maka apapun yang kita kerjakan, itu menjadi apa? Sia-sia. Segala pekerjaan apapun yang tanpa dasari dengan kasih, saudara, maka itu pekerjaan yang akan menjadi sia-sia. Saudara, karena apa, saudara? Yang nilainya kekal itu kalau semuanya didasari dengan kasih. 1 Korintus pasal 13 di sana, saudara. Apapun yang kita lakukan, kalau tanpa kasih, semuanya sia-sia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus mentaati sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa kita itu mengasihi Dia. Jadi kalau kita melayani, saudara, kalau enggak diperhatiin, kalau enggak dihargai, kalau enggak disanjung-sanjung, saudara, baru kita semangat, baru kita rajin. Saudara, itu perlu tanda tanya, saudara. Apakah betul kita mengasihi Tuhan? Apakah betul kita memang sudah lahir baru? Kalau enggak, saudara, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi percuma dan sia-sia. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah kita harus mentaati, ya, menuruti perintahnya, aturannya, hukum-hukumnya sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ya. Dan kalau kita mengasihi, perintah-perintahnya itu bukan berat, tapi ringan, menyenangkan, saudara. Bukan menyedihkan. Banyak orang, sekali lagi saya bilang tadi, ya, ketika ditunjuk untuk melayani Tuhan, ya, melayani lagi, saudara. Aku lagi. Padahal sebetulnya itu suatu kehormatan luar biasa, saudara ya.
Banyak orang pengen melayani tapi nggak ada kesempatan. Tapi ketika diberi kesempatan, akhirnya apa saudara? Ngomel-ngomel. Ya, cari alasan saudara. Apa saja yang penting bisa menghindari tugas pelayanan. Ya saudara, ya ini perlu diragukan. Apakah betul kita ciptaan yang baru, dilahirkan dari Allah, mengasihi Allah? Kalau enggak saudara, maka sekali lagi apapun yang kita berbuat, itu akan menjadi sia-sia dan percuma. Kemudian saudara yang ketiga yaitu ayat 4 dan 5 mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, kalau kita perhatikan saudara ayat yang keempat ini, ya khususnya ayat 4 ada dua kali kata mengalahkan, ya mengalahkan dunia. Nah saudara, kalau kita perhatikan dari bentuk waktunya saudara, yang pertama dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, ini adalah bentuk waktunya itu kini, present. Ya, dan yang kedua dikatakan dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu bentuk past tense, ya, yaitu iman kita. Artinya apa saudara di sini? Bahwa saudara menyadari bahwa peperangan, perjuangan kita itu merupakan pertempuran dan perjuangan yang terus-menerus. Ya, yang terus-menerus. Dan kita harus mengalahkan sebagai suatu kebiasaan. Kita harus menjadi pemenang sebagai suatu kebiasaan. Jadi bukan hanya sekali menang kemudian kalah. Atau kadang-kadang menang tapi sebagian besar kalah, enggak saudara. Jadi perjuangan memang terus-menerus. Sehingga ada orang berkata, satu belum selesai, apa saudara? Datang masalah yang lainnya, yang baru. Jadi hidup ini seolah-olah tidak pernah berhenti dari masalah. Memang saudara, selama kita berada dalam dunia ini, saudara, kita akan menghadapi namanya perjuangan yang terus-menerus. Kita akan menghadapi masalah terus-menerus. Tapi saudara harus ingat, ketika kita menjadi orang yang percaya, ketika kita ini menjadi orang yang beriman kepada Kristus, kita ada dalam Kristus, kita berada di dalam saudara, kemenangan. Karena Yesus Kristus sudah menang. Ya, sehingga pada waktu Pak Richard itu menggambarkan kepada kita, selama kita berada dalam pesawat itu saudara, kita tidak akan apa saudara? Kena hukum gravitasi. Tapi kalau kita keluar dari kapal terbang itu, kita akan apa saudara? Jatuh saudara. Artinya selama kita tinggal dan beriman, hidup mentaati, melakukan perintah Tuhan di dalamnya, maka kita saudara sebetulnya sudah berada posisi apa saudara? Posisi kemenangan. Sehingga pasca itu membawa kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Kecuali kalau kita keluar dari Kristus, keluar dari kapal itu saudara, maka kita akan jatuh dan kalah. Selama kita berada dalam Kristus, selama kita beriman kepada Kristus, sesungguhnya saudara, kita itu berada dalam kuasa kemenangan. Ya, berada dalam kuasa kemenangan. Ya, sehingga sekali menang terus berada dalam kemenangan. Ya. Jadi tidak hanya pada waktu dulu, tapi sekarang saya kalah, enggak. Dulu kita menang, sekarang kita menang, ke depan kita menang. Jadi bukan sekali menang, tapi berkali-kali menang. Terus-menerus harusnya menang selama kita berada dan beriman di dalam Kristus. Maka saudara saya berada dalam kemenangannya. Ya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-2, ya pasal 2, ya dikatakan di sana. Coba perhatikan pasal 2, ayat 13-14 dikatakan apa? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa
Ya, pasal 2. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 13-14. Sorry. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah apa, saudara? Mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah apa, saudara? Mengalahkan yang jahat. Saudara, sebagai orang Kristen, kita bukan hanya berjuang menuju kemenangan, tapi kita berjuang dari kemenangan kepada kemenangan. Karena kita ada dalam Kristus. Ya, kenapa? Kristus sudah menang. Ya, Kristus sudah menang. Inilah yang membuat saudara perjuangan kita itu akhirnya merasa apa? Merasa ringan, terasa ringan. Kenapa? Ada jaminan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kekuatan kepada kita. Kekuatan dalam firman-Nya. Dan itu sebagai senjata untuk kita bisa menang dalam menghadapi persoalan apapun juga. Jadi tak ada yang bisa mengalahkan dunia selain orang yang betul-betul beriman kepada Kristus. Dunia ini bicara tentang apa, saudara? Mengalahkan dunia. Kalau saudara kita membaca, ya, pasal-pasal sebelumnya, dunia ini bicara tentang apa, saudara? Perbuatan daging, apa, saudara? Keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya, jadi mengalahkan dunia ini berarti mengalahkan tentang daging, kedagingan. Daging itu apa? Bicara tentang apa, saudara? Galatia 5 pasal 5 ayat 19 sampai 21 di sana itu dijelaskan perbuatan daging itu apa saja. Nanti saudara baca di situ. Nah, orang, saudara, yang sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus dan menuruti firman-Nya, maka dia diberikan kuasa untuk memiliki kemenangan, untuk mengalahkan keinginan dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu dunia bicara di situ dalam konteks 1 Yohanes di sana dikatakan, saudara. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita ini mengalahkan itu, tidak ada cara yang lain kecuali kita betul-betul harus memiliki iman kepada Kristus. Karena dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, yang beriman bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi di sini bisa tentang betapa pentingnya iman kepada Kristus dan juga betapa ruginya atau malangnya orang yang tidak beriman kepada Kristus. Kenapa? Hanya orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, dia akan menang terhadap dunia ini. Saudara, terhadap keinginan mata kita, apalagi hari-hari ini, saudara, ya, di jalan-jalan, di mal-mal, ada tulisannya apa, saudara? Sale. Ya, saudara. Banyak sale-sale, saudara. Ya, saudara, ini keinginan mata, saudara. Tapi kalau kita dipenuhi dengan firman dan tinggal dalam firman, saudara, dalam Kristus, maka kita tidak tergoda dengan namanya sale itu, saudara. Ya, saudara, kita akan bisa menguasai diri, ya, untuk tidak menuruti keinginan daging kita dan kesombongan kita. Kita akan tetap menjadi orang yang rendah hati. Oleh karena itu, saudara, biarlah Paskah ini sekali lagi akan kembali menolong kita mengerti bahwa kita ini telah menang terhadap dunia ini, saudara. Sebagaimana Kristus sudah menang terhadap dunia, dia mengalahkan semuanya dan dia keluar sebagai pemenang. Dan saudara-saudara yang tinggal dalam dia, yang mengasihi dia, yang mentaati dia, yang beriman kepadanya, dikatakan dialah yang mengalahkan dunia ini. Dan kita bukan menjadi pecundang, saudara. Kenapa, saudara? Banyak orang Kristen kalah. Karena mungkin yang pertama, dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mengimani, dia tidak beriman kepada Tuhan. Dan dia tidak taat kepada peraturan atau ketentuan-ketentuan Tuhan.
Ya, coba saudara, kalau saat ini saudara terus kalah dan kalah dan kalah menghadapi masalah, coba perhatikan baik-baik. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah engkau betul-betul mentaati firman Tuhan? Apakah betul-betul engkau beriman kepada Yesus? Kalau 3 hal ini sudah ada pada saudara, percayalah saudara. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, janjinya itu ya dan amin. Ya, janjinya tadi dikatakan ajaib. Oleh karena itu sudah pasti ada pemulihan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Tetapi kalau enggak saudara, apapun yang kita kerjakan akan gagal dan gagal. Karena apa? Di luar Tuhan kita enggak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan bukan kemenangan yang dijanjikan, tapi kehancuran, kebinasaan. Oleh karena itu saudara, menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah betul saudara sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saudara? Apakah betul saudara sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Dan buktinya, saudara tidak menggerutu ketika melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesamanya. Saudara, apakah betul kita sudah belajar untuk mentaati firman Tuhan? Atau kita hanya berkata, mari kita belajar. Hanya kita belajar tapi enggak pernah melakukan, juga sia-sia saudara. Belajar dan mentaati dan belajar melakukannya, itu yang baru berarti. Oleh karena itu saudara, mari mulai peringatan Paskah tahun ini akan memperbarui hidup kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Tuhan berkati, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan